rise up, bangkit bersama Kristus, bergerak dalam Kristus, berdampak seperti Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali sidang Jemaat GBDI dimanapun berada yang diberkati Tuhan luar biasa. Selamat bertemu dalam acara Renungan 79. Adapun Renungan 79 kali ini diambil dari kitab Mazmur pasal 79 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Dengan judul Doa Umat yang Terancam. Adapun tema renungan ini adalah perlindungan, pertolongan, pengampunan, dan keselamatan. Sedangkan subtema adalah pertolongan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, doa adalah merupakan permintaan, permohonan, disertai satu keyakinan, bahkan harapan dan puji-pujian kepada Tuhan. Permohonan adalah satu permintaan yang disampaikan kepada orang yang punya kedudukan lebih tinggi. Pertolongan adalah satu perbuatan baik untuk meringankan beban dan derita orang lain. Sedangkan pengampunan adalah pembebasan dari hukuman karena suatu kesalahan atau pelanggaran. Keselamatan adalah sesuatu yang terhindar dari segala bentuk bahaya, binasa, celaka, dan sebagainya. Sedang terancam adalah satu suasana yang sangat menakutkan, dalam suasana yang bahaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, latar belakang renungan ini adalah ditulis oleh Asaf. Siapakah Asaf? Dia adalah keturunan dari Gersom, anak suku Lewi, anak orang Lewi. Dia seorang penyanyi yang luar biasa. Oleh Daud diberi kepercayaan penuh untuk memimpin puji-pujian dalam acara ibadah di Bait Allah, di Yerusalem. Inilah Asaf. Banyak mazmur-mazmur yang ditulisnya, sehingga terkenal dengan Mazmur Asaf. Luar biasa. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, secara ringkas, Mazmur 79 ini menjelaskan bahwa, atau menggambarkan bahwa, suatu situasi, satu suasana, satu keadaan kehidupan umat Allah ketika itu, ketika dalam pembuangan di Babel, hidup dalam sengsara, hidup dalam derita, kesulitan, kecelakaan, penderitaan, sesuatu yang sungguh-sungguh membuat hidup menderita yang luar biasa. Di bawah penindasan, di bawah pembuangan di Babel oleh Raja Nebukadnezar. Nah, mengapa hal ini terjadi? Karena hal ini terjadi akibat dari perbuatan Raja Sedekia, raja terakhir di Yehuda, Israel. Dia telah melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 19. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Akibat kejahatan, akibat dosa, tidak lagi berhak mengandalkan Tuhan, tidak lagi menyembah Tuhan, hidup dalam kemerosotan moral, imannya mengalami kemerosotan yang luar biasa, termasuk umat-umat Allah ketika itu. Dan ini akibat dari perbuatan dosa. Akibat dari dosa adalah maut. Namun sebelum itu banyak kecelakaan, sengsara, derita yang dialami. Dan inilah yang dialami oleh umat Allah ketika itu. Raja Sedekia memerintah kira-kira tahun 597 sampai dengan 587 sebelum Masehi. Nah, dalam pasal 79 Mazmur ini, Asaf menyatakan satu keprihatinan yang luar biasa. Perasaan yang sangat mendalam. Melihat umat Allah yang begitu sangat menderita. Maka tergugahlah rasa kemanusiaannya, rasa empatinya kepada umat Allah ketika itu. Kemudian dia berdoa, memohon pengampunan
memohon keselamatan yang dari Tuhan. Dan inilah doa daripada Asaf, tertulis dalam ayat 9 bagian A, Mazmur 79. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami. Satu keyakinan yang luar biasa. Dia hanya minta tolong kepada Tuhan. Dialah satu-satunya penolong kita yang luar biasa. Bahkan dia adalah juru selamat kita. Satu-satunya penolong yang menyelamatkan kita. Inilah kerinduan daripada Asaf dalam doanya. Supaya Tuhan turun menolong dan menyelamatkan umat pilihannya dari segala derita, sengsara, dan petaka yang menimpa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai aplikasi daripada renungan ini adalah, marilah kita tetap mencari Tuhan. Carilah wajahnya, Dia akan datang dan menolong kita. Kita mengakui dosa, menyesal, dan bertobat, kembali hidup taat kepada Tuhan. Berikutnya kita tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pesan daripada renungan ini adalah, yang pertama, Tuhan adalah satu-satunya penolong. Hanya kepada Dia kita minta tolong. Hanya kepada Tuhan kita berseru dan minta tolong. Dan pastikan, yakinkan, Tuhan pasti menolong kita. Tangan Tuhan tidak terlalu singkat untuk menolong kita. Tangan Tuhan sangat menjangkau kita. Dan Dia siap untuk menolong dan memberkati kita. Yang kedua, kita selalu mohon pengampunan kepada Tuhan atas salah dan dosa yang kita lakukan. Menyesal dan bertobat, kembali kepada Tuhan. Kembali kepada kasih-Nya yang mula-mula. Yang berikut, Tuhan adalah penyelamat atau keselamatan kita. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Satu-satunya. Di dunia ini tidak ada nama lain yang di dalamnya ada keselamatan kecuali nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan tetap percaya kepada Tuhan. Kita terus penuh dengan pengharapan, keyakinan yang sungguh-sungguh, pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Itulah pengharapan di dalam Tuhan. Pesan yang terakhir, mari kita terus berdoa. Berdoa dengan tidak berkeputusan. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Memuji Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ini dijelaskan di dalam ayat 13 yang berbunyi, maka kami umat-Mu. Kata umat-Mu bisa diganti, maka kami umat Tuhan. Umat yang percaya kepada Yesus. Dan kawanan domba penggembalaanmu. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Akan bersyukur, selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk selama-lamanya. Dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Ayat ini merupakan komitmen daripada Asaf di dalam Mazmurnya pasal 79. Komitmen untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Komitmen untuk selalu memuji Tuhan. Komitmen untuk selalu memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan, setia sampai ke akhir, ialah yang akan diselamatkan. Sebagaimana dijelaskan dalam Matius 24 ayat 13. Bertahan dalam iman, bertahan dalam keyakinan, bertahan dalam pengharapan yang menyelamatkan, iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, demikianlah renungan yang bisa saya sampaikan. Dan sebelum kami akhiri dengan doa, bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, utawa atau pokok-pokok doa, atau pemulihan dari segala masalah keluarga apapun bentuknya, bisa disalurkan melalui chat WA nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan tutup dengan doa.
Bapa kami yang di dalam surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami belum mendengar renungan sebagian firman Tuhan tentang doa umat Tuhan yang dalam keadaan ancaman bahaya. Namun renungan menjelaskan bahwa Tuhan siap menolong, memberkati, dan menyelamatkan, serta melindungi. Untuk itu Tuhan, kalau mungkin adalah masalah apapun yang terjadi di setiap kehidupan umat-umat Tuhan, Jemaat GPDI LCM Magelang dimanapun berada, dengan berbagai masalah, percobaan, tantangan, hambatan, ancaman, apapun bentuknya, Tuhan kami percaya, Kau siap menolong kami. Pertolongan hanya dari Tuhan. Pertolongan hanya dari Allah. Pertolongan yang luar biasa. Allah adalah satu-satunya penolong kami yang sungguh. Engkau memberkati Tuhan. Penderitaan apapun yang diderita oleh setiap umat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Yang di tengah masalah Engkau memberi kekuatan dan kemenangan. Dan berkat-Mu menyertai setiap jemaat Tuhan GPDI dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Ampunkanlah segala dosa dan salah kami. Bila ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Susan Malino. Tetap Tuhan menyertai beliau dengan kasih karunia yang luar biasa. Kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat, akal budi, dan pengertian. Sehingga terus memimpin kami, umat-umat Tuhan. Domba-domba gembalaannya membawa kami kepada tempat rumput yang hijau, air yang tenang, satu suasana yang penuh damai sejahtera. Walau harus menghadapi akhir tantangan. Bersama Tuhan, kami boleh mengaku perkara yang besar, bahkan Engkau menjanjikan kami menjadi orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang sudah Engkau lakukan pada hari ini. Berkat-Mu menyertai kami semua, apapun yang kami kerjakan di dalam nama Yesus menjadi berhasil, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau dan membimbing aku kepada air yang tenang.